Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Zufialza Sadila dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Madura angkatan 2019 dengan NIM 1900321000063. Jadi pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum tentang acara 3 atau materi 3 dengan tema simptomatik. Nah, simptomatik sendiri merupakan bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan juga membanding-bandingkan gejala penyakit pada suatu tumbuhan atau tanaman. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus, dan gejala atau simptom ini merupakan perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat dari serangan penyebab penyakit. Secara morfologi, penyakit tanaman dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok. Yang pertama ada gejala nekrotik. Nah, gejala nekrotik ini disebabkan karena adanya kerusakan pada suatu sel atau pada bagian sel, atau selnya juga ada yang mati. Lalu yang kedua ada gejala hipoplastis yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan suatu sel. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah gejala hiperplastis yang disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi batas wajar. Untuk gejala-gejala nekrotis ini terbagi menjadi 6 penyakit. Yang pertama ada nekrose, yang kedua ada klorose, yang ketiga ada perforasi, yang keempat ada kanker, yang kelima ada ekudasi atau pendarahan, dan yang terakhir atau yang keenam ini adalah busuk atau roti. Kamboja Jepang atau Adenium ini merupakan contoh dari tanaman yang terkena oleh penyakit nekrosis dan juga klorosis. Kamboja Jepang memiliki nama ilmiah Adenium obesum dengan ordo Gentianales yang terkena penyakit nekrose yang disebabkan oleh jamur Cercospora sp. Penyakit ini ditandai dengan matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak atau noda-noda spot yang berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Selain itu, pada tanaman Kamboja Jepang ini juga terserang oleh penyakit klorose atau menguning yang menyebabkan beberapa bagian daun tersebut berubah warna menjadi kuning, yang semula hijau maka berubah menjadi kuning. Daun yang berwarna kecoklatan serta hitam seperti terbakar ini bisa disebabkan dari rentetan panjang peristiwa klorosis dan juga nekrosis pada tanaman. Atau istilahnya tanaman telah menerima efek samping dari klorosis. Selain itu, daun yang berwarna kuning pada gejala klorosis tingkat lanjut ini akan memperlihatkan warna daun yang semakin hari maka semakin berubah. Daun yang berwarna kuning atau klorosis ini dapat terjadi akibat daun sudah tidak sanggup lagi menghasilkan pigmen klorofil atau pigmen hijau. Sementara itu, daun yang mengering berwarna coklat dan hitam seperti terbakar ini bisa diprediksikan daun pada tanaman tersebut telah mengalami kematian pada bagian sel maupun pada jaringan dasarnya. Untuk tingkat penyerangan penyakit ini masih tergolong rendah karena hanya beberapa daun saja dan tidak keseluruhan daun itu mengalami penyakit ini. Selain itu, ada tanaman pandan wangi yang terkena penyakit nekrose yang disebabkan oleh jamur Cercospora sp. Pada bagian daun tanaman pandan ini terdapat bercak-bercak berwarna kecoklatan pada bagian ujungnya, dan juga pada beberapa daun bagian tengahnya juga terdapat noda-noda kecoklatan. Hal ini disebabkan oleh matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu pada tumbuhan tersebut sehingga dapat membentuk bercak-bercak atau noda-noda spot yang berwarna coklat sampai pada kehitaman yang kemudian akan menjadi berwarna abu-abu keputihan. Untuk tingkat serangan ini masih tergolong rendah sebab hanya beberapa helai daun saja yang terserang oleh penyakit nekrose ini. Baik, untuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada praktikum acara ketiga kali ini di mana tumbuhan Kamboja Jepang tersebut terserang oleh 2 penyakit. Yang pertama adalah penyakit nekrose, yang kedua adalah penyakit klorose yang menyerang daun dengan tingkat serangan masih tergolong rendah karena hanya ada 1, 2, sampai 3 daun saja yang mengalami kekuningan. Lalu selanjutnya pada tanaman pandan wangi ini terserang oleh penyakit nekrose dengan tingkat serangan yang digolongkan adalah tingkat serangan rendah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.